Oke, lanjut inverse matrix ya. Kita akan menentukan inverse matrix yang pertama adalah untuk yang order 2 kali 2. Oke. Jadi misalkan dimiliki apa namanya, A kali B sama dengan B kali A itu sama dengan identitas, maaf, identitas di mana I itu adalah matriks satuan yang tadi ya, identitas, maka dapat dikatakan bahwa A dan B itu saling inverse. Ya, jadi kalau ada A, B sama dengan identitas, maka dan B kali A sama dengan identitas, maka A dan B saling inverse. Artinya apa? B ini adalah inverse dari A gitu ya, dan A ini adalah inverse dari B gitu ya, atau bisa ditulis sebenarnya kan A kaliin A inverse adalah identitas, B dikali B inverse adalah identitas gitu ya. Oke, intinya kalau dia dikalikan dengan suatu matriks yang hasilnya identitas, maka matriks itulah inverse-nya dia gitu ya. Inverse dinotasikan dengan A min 1 gini ya, A pangkat min 1. Oke. Misal kita punya ini adalah contoh penurunan rumusnya ketika dimiliki order 2 kali 2. Jadi kalau kita punya A-nya ini adalah ABCD, elemennya B itu adalah PQRS, maka mereka kalau dikaliin sama dengan identitas. Kita mau cari sekarang apa sih persamaan kalau mau nentuin A inverse. Setelah diturunkan, dikali masuk, kan ini A kali B sama dengan identitas. Dikali-kali-kali identitas, gitu ya. Maka ketika disederhanakan, kita akan dapat rumus inverse dari A itu adalah 1 per diagonal utama ini dikurangin diagonal yang lawannya dikali dengan diagonal utama ditukar AD, terus CB-nya tetap tapi dikasih negatif, dikali negatif gitu ya. Misal kita punya maaf, kita punya A sama dengan 2, 1, 0, 1 gitu ya, 0 min 1 misal. Maka ketika kita mau cari A inverse itu adalah 1 per diagonal utamanya ini dikali, jadi 2 dikali min 1 dikurangin diagonal lawannya 0 dikali 1 dikali dengan diagonal utama ditukar min 1 sama 2, diagonal satunya lagi dikali min. Dikali negatif. Berarti 1 kali min 1 min 1, 0 kali negatif tetap 0. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 kali min 1 min 2 dikurangi 0 min 2 dikali min 1 min 1 0 2. Sehingga hasilnya kan ini skalar dikali masuk setengah kaliin min 1 hasilnya adalah setengah, min setengah kaliin min 1 hasilnya adalah setengah, kaliin 0 dikaliin 2 min 1 gitu. Ini adalah A inverse. Kalau A ini dikaliin dengan A inverse maka hasilnya pasti identitas yang ukurannya 2 kali 2. Oke, jadi A min BC yang tadi di bawah ini, AD min BC ini disebut sebagai determinan, disimbolin sebagai D doang, atau bisa disimbolin sebagai D, disimbolin sebagai determinan A, atau A gini. Makanya tadi kan kalau nulis matriks harus double gininya, karena kalau satu nanti dia jadi determinan gitu. Rumusnya adalah diagonal utama dikurangin dengan diagonal lawannya. Nah, kalau determinannya sama dengan 0, berarti kan tadi rumusnya A inverse itu kan 1 per determinan A gitu ya, dikali dengan adjoin namanya itu ya, yang tadi ditukar dan dikali minus itu. Adjoin dari A. Nah, kalau determinan ini sama dengan 0, berarti kan 1 per 0 akan menjadi tidak terdefinisi. Maka ketika dia sama dengan 0 determinannya, maka dikatakan A tidak mempunyai inverse atau dikatakan sebagai A itu adalah matriks singular. Jadi matriks singular itu adalah matriks yang tidak punya inverse karena D-nya sama dengan 0 atau determinannya. Maka ketika dia determinannya tidak sama dengan 0, terus A
memiliki inverse ini ada, maka dikatakan A adalah matriks non-singular. Oke, ini ada contoh, coba dikerjain nanti ya. Ada determinan, menentukan inverse, nomor 3. Kalau A-nya matriks singular itu artinya apa tadi? Determinannya sama dengan 0, cari determinannya, ditentukan X-nya berapa gitu ya. Kemudian jika X kaliin ini sama dengan ini, tentukan matriks X. Ya, ini kan artinya sama aja kayak kita punya misalnya X dikali ini, anggap X dikaliin A sama dengan B gitu ya. Nah, X-nya ini adalah apa gitu. Maka caranya adalah jadi X kali A sama dengan B. Sekarang kita mau cari X-nya apa? Berarti hilangkan A-nya. Semua kedua ruas ini dikalikan dengan A inverse. Supaya ini hilang. Jadinya X dikali A dikalikan A inverse. Aduh maaf. Nggak bisa kecoret lagi. Eraser. Oke. Nah, X kali A inverse sama dengan B kali A inverse. Jadi kalau udah nulisnya di kanan, harus di kanan, nggak boleh di kiri. Karena tadi kan AB, A inverse kali B itu tidak sama dengan B kali A inverse, ya tidak berlaku komutatif. Ini kali ini kan identitas ya, jadi X sama dengan X kali identitas sama dengan B kali A inverse. Tadi identitas sifatnya adalah kalau dikali identitas jadi dirinya sendiri sama dengan B kali A inverse. Makanya pas SMA kalian tuh pakai rumus ini kan. Jadi kalau A-nya di kanan berarti cara nyari X-nya adalah dikaliin A inverse tapi taruh di kanannya B. Gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia A kali X sama dengan B, berarti kan A-nya ada di kiri, berarti harus cari A inverse kaliin A kaliin X sama dengan taruh di kiri, berarti A inverse dikali B. Berarti ini identitas jadinya X sama dengan A inverse dikali B. Gitu. Makanya kalau SMA langsung dikasih tahu kan, kalau A-nya ada di kiri berarti di sini kaliinnya di kiri. Kalau ini ada di kanan, ntar kalinya di kanan. Ya, jadi sekarang kita akan mencari X. X-nya berarti B kali A inverse. B-nya udah ada, A inverse-nya dicari dulu baru dikali, itulah matriks X. Nah, sekarang gimana kalau kita mau cari inverse matriksnya kalau ordernya tuh 3 kali 3. Berarti kita harus cari dulu determinannya. Kan tadi rumus inverse itu A inverse adalah 1 per determinan dari A dikali dengan adjoint dari A. Gitu ya. Ini kan matriks umumnya. Nah, berarti kita harus cari dulu gimana kalau mau cari determinan A kalau A-nya ukurannya 3 kali 3. Ada banyak cara, ada beberapa cara. Jadi di sini yang dicontohkan pakai diagram Sarus. Pakai diagram Sarus untuk ukuran 3 kali 3. Ya. Caranya gimana kalau diagram Sarus? Diagram Sarus itu adalah nulis ulang kolom 1 dan kolom kedua. Jadi ini kolom 1 ditulis ulang, ini kan sama ya. Ini kolom 1, ini kolom 2 ditulis ulang, kemudian dikali diagonalnya. Ini kali, ini kali, ini dikali, ini ditambah, 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 kemudian ini dikali, dan ini dikali, ini dikurang, dikurang. Maka itulah determinannya. Contoh, kita punya A sama dengan 120 min 101 10 min 1. Maka saat mau cari determinan A atau determinan A bisa tulis gini aja ya sama. Maka kita pakai diagram Sarus misalnya. Berarti 120 min 101 10 min 1 kita buatin diagram Sarus berarti kolom 1 sama kolom 2 ditulis ulang berarti 120 min 101 terus dikaliin deh. Ini dikali hasilnya 1 kali 0 kali 1 ini kan plus ya. 1 kali 0 kali min 1 0 plus. Ini plus semua nih plus. Terus ini kali ini 0 plus 0 plus lagi ini kali ini plus 2. Kemudian min, ini kan plus, ini plus. Sekarang min, negatif. Berarti ini kali ini 0. 0, ini negatif. Ini juga negatif, ini negatif. Ini kali ini 0. Saya pilih angka banyak 0 biar gampang.
ini kali ini adalah 2 dikurangin 2. Jadi plus 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 min min min. Hasilnya adalah 2 dikurangin 2 adalah 0. Jadi determinan A sama dengan 0. Tuh. Untuk kasus ini pasti A itu adalah singular atau A inverse itu tidak ada. Karena determinan A sama dengan 0. Ya. Lanjut, nah ini contoh, nanti coba dicari determinannya matriks P dan matriks M. Ya. Nah, kemudian kan tadi kita mau menentukan adjoint ya. Jadi menentukan adjoint kan tadi A inverse sama dengan 1 per determinan dari A dikali, kenapa sih? Adjoint dari A. Nah, kita mau cari adjoint ini, caranya adalah tentuin dulu minor dan kofaktornya. Oke. Nah, sekarang yang pertama minornya. Minor itu adalah determinan yang kita dapat dengan cara ngilangin baris ke I dan kolom ke J kalau mau cari MIJ. Sebentar. Misal, kita mau cari, kita punya matriks ini ya, matriks M, ini adalah matriks M-nya, maka ketika kita mau cari minornya, matriks minor, atau M dari M dari M ya, minor dari M, itu adalah mencari determinan dari M matriks tadi, tapi hilangin baris ke I dan ke J. Misal, kita mau cari yang pertama kan di sini nanti isinya berarti ada minor 11, minor baris 1 kolom 2, minor baris 1 kolom 3, minor baris 2 kolom 1, minor baris 2 kolom 2, minor baris 2 kolom 3. Minor baris 3 kolom 1, minor baris 3 kolom 2, minor baris 3 kolom 3. Contoh, ketika kita mau cari minor 11, berarti minor 11 adalah kita menghilangkan baris 1 dan kolom 1. Berarti baris 1 dan kolom 1 kita hilangkan. Sisanya adalah determinan yang ada ini yang kita cari. Berarti determinan dari 1, 2, min 1, 1. Hasilnya adalah determinan kan diagonal utama kaliin 1 kali 1 dikurangin diagonal satunya min 1 kali 2. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 adalah 3. Jadilah di sini minor 11 kita adalah 3. Gitu. Kemudian minor 12 berarti minor 12 adalah menghilangkan bukan ya. Tapi eraser. Nah, minor 12 kita hilangin dulu. Berarti minor 12 yang dihilangkan adalah baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Gitu. Sisanya adalah cari determinannya. Min 1, 2, 2, 1. Determinannya adalah min 1 kali 1 dikurangin 2 kali 2 adalah min 1, min 4, min 5. Berarti baris 1 kolom 2 di sini minus 5. Dan seterusnya gitu. Oke. Kemudian kita akan mencari kofaktor. Kofaktor ini diperoleh dari perkalian MI dengan min 1 pangkat I tambah J. Ya, misal kita mau cari kofaktor 11 ya. Berarti adalah min 1 dipangkatin baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 dikali M11. 1 tambah 1 2. Min 1 dipangkatin 2 adalah 1. Berarti K1 ini dikali sama dengan 1 kali M11 sama dengan M11. Kalau kita mau cari K12 berarti kan min 1 pangkat I tambah J. I-nya adalah 1, J-nya 2. M12 dikali. Berarti min 1 pangkatin I-nya 1, J-nya 2. Berarti min 1 pangkat 3 kali M12. Min 1 pangkat 3 kan min, jadinya min M12. Nanti dia itu akan menjadi gini. Jadi kalau kita punya, tadi udah punya minor kan, minor dari A itu adalah
M11, M12, M13, K21, K22, kok K sih? Langsung ke kofaktor. Ngantok nih. Nah, sorry. Berarti kontak hapus. Nah, berarti di sini adalah minor, saudara. Minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, minor 32, minor 33. Gitu ya. Berarti kofaktor dari A itu adalah, ini kan tadi 1 ya, pangkat 1. Jadi min 1 pangkatin 1 min 1 pangkat 2 tetap plus M12. Di sini M12 1 pangkatin 3. Min 1 pangkatin 1 tambah 2 kali M12. Min 1 pangkatin 3 min 1 kaliin M12 jadinya min M12. Berarti di sini min M ini 11 M12. Berarti di sini 1 tambah 3 4. Minus pangkatin 4 kan min 1 pangkatin 4 kan ini 1. Jadi di sini M13. Jadi sebenarnya gampangnya ini adalah plus min M21 plus M22 min M23 M31 min M32 M33. Jadi plus min plus gitu. Jadi kofaktor itu adalah cuman dikaliin min plus doang ya. Lanjut. Kemudian yang terakhir untuk dapat adjoin itu adalah transpose dari kofaktor. Berarti saat kita nyari adjoin dari A itu adalah kofaktor dari A ditransposkan. Berarti kan tinggal ditranspos aja yang awalnya baris jadi kolom. Berarti M11 min M12 M13. Kemudian ini awalnya baris jadi kolom kedua min M21, M22, min M23. Yang awalnya baris ketiga jadi kolom ketiga M31, min M32 sama M33 gitu. Dapatlah adjoin. Habis itu ya udah pas nyari A inverse tinggal 1 per determinan dari A dikali adjoin dari A gitu. Ya. Ntar tinggal dicoba di matriks yang ini. Terus ini ada juga ada latihan. Kalau yang pertama ini gampang karena ini ada tanda sama dengan, berarti kan elemen yang bersesuaian nilainya sama. Berarti 4 sama dengan X3 tambah 1. Berarti 4 sama dengan X3 tambah 1. Berarti X3 sama dengan 3 gitu. Gampang kan? Dan seterusnya. Kemudian tunjukkan bahwa matriks A idempoten jika A-nya ini. Idempoten itu adalah ketika dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya. Jadi buktikan bahwa matriks A ini A kali A sama dengan A. Oke? Ini ada tentukan X jika. Nah, ini ada ini determinannya udah diketahui, berarti pakai sarus saja yang cepat. Berarti tinggal tulis ulang, tinggal nanti ada X. Cari nilai X-nya. Jadi nanti ada determinan sama dengan 35. Nanti di sini pasti ada unsur X. Jadi X-nya sama dengan berapa? Kemudian inverse jika ada ya. Jadi ini 2 kali 2 gampang. Oke.